indisipliner, kemudian pertahanan di rumah tangga ada. Tapi yang seperti saya katakan tadi ada, tapi karena tidak dilaporkan dan kami tidak bisa melihat langsung, kami anggap tidak. Tapi satu saat kewenangan pasti kami proses ini. Apa kami jadi ASN harus setiap hari masuk terlalu teman pemerintah, iya kan? Apa menunggu dina betul peroli sekalipun tidak masuk boleh. Yang tidak boleh itu tidak masuk tanpa keterangan yang sah. Bapak Ibu tidak masuk apabila bisa memberi keterangan yang sah, diperbolehkan. Contoh sakit, masa mau sampai ke pengulang? Tidak mungkin lah. Kalau sakit otomatis cuti sakit. Silakan. Apapun syarat, yang pertama syaratnya apa? Yang penting ada surat keterangan dokter. Kalau dulu dokter pemerintah begitu. Dengan aturan yang baru, semua dokter manapun yang penting sudah ada izin praktek dari pemerintah, swasta, puskesmas, silakan. Yang penting sudah ada surat izin praktek dari pemerintah. Kalau aturan lama memang harus dokter pemerintah, tapi benar-benar sakit. Jangan sampai karena malas tidak berangkat kemudian oleh dokter penggawe surat keterangan sakit, belum sakit temenan. Ya. Sakit, kalau sakit Bapak Ibu, kita beri waktu 1,5 tahun. Senang apa? Senang? Betul. Kalau senang ya, apa ada belajar? Ya, kami beri waktu 1 tahun. Kalau memang itu sakitnya sudah parah, cuma beri 1 tahun. Setelah 1 tahun, kemudian uji kesehatan relatif dari Kementerian Kesehatan dicek. Kalau ternyata sudah tidak layak, nanti direkomendasikan sudah tidak layak jadi ASN dengan penyakit-penyakit tersebut. Kemudian kami proses untuk pemberhentian atau lebih, kadang-kadang kami juga beri kesempatan, kami beri kesempatan kepada teman-teman yang mempunyai permasalahan tersebut, saya suruh untuk pensiun dini. Daripada pensiun dini lebih baik daripada diberhentikan, kesannya kayak dipecat. Itu saya pensiun dini itu lebih enak kalau pendidiknya sama-sama dikeluarkan. Kemudian kalau ternyata setelah cuti 1 tahun ini ada kemungkinan untuk sembuh, kami ditambah lagi 6 bulan. 6 bulan cuti lagi. Setelah 6 bulan selesai, diuji kesehatan lagi. Tulis nama. Kalau yang sudah ditambah 6 bulan tetap belum sembuh, ya. Nanti akan ada rekomendasi. Mungkin ada yang bisa bekerja tapi tidak menjadi guru, ada yang diberhentikan. Kalau sebenarnya ini masih layak bekerja, tapi tidak bisa menjadi pendidik guru. Mungkin kami stafan kantor. Kemudian cuti tahunan. Ini Bapak Ibu harus tahu agar nanti Bapak Ibu ada guru-guru yang cuti
cuti, Bapak Ibu juga sudah bisa memberi penjelasan. Cuti tahunan itu 12 hari, 12 hari. Tapi tidak bisa diambil sekali. Ini maksudnya Rasulullah tidak bisa. Lalu untuk apa? Cuti tahunan. Apabila Bapak Ibu ada kegiatan matu, ini nanti 3 hari mengikat diri, gitu. Jangan menang-menang. Orang tidak masuk, tidak mengajukan cuti, kepala sekolah tahu, berubah tidak tahu. Nanti kalau ketahuan kan berarti itu. Bapak Ibu misalnya anaknya sakit, masa anaknya sakit di rumah sakit itu, orang tuanya orang bumi, kan gitu. Silakan gunakan cuti tahunan. Boleh kan tidak masuk? Boleh. Kemudian cuti alasan penting, silakan Bapak Ibu gunakan 12 hari. Cucunya sedang sakit di Medan, manggil-manggil balik, kepengen ketemu, akhirnya, udah kita kesana yuk, cuti di mana dia terlalu boleh. Cuti melahirkan untuk ibu-ibu, bapak-bapak tidak. Cuti melahirkan 3 bulan. Cuti besar untuk haji dan umroh. Itu Bapak Ibu dipahami agar suatu saat ada guru yang misalnya umroh diarahkan kalau umroh, kalau di bawah 12 hari cuti tahunan, kalau di atas 12 hari cuti besar. Sehingga Bapak Ibu bisa negara cuti negara umroh singkir, sing masing-masing itu dinamai itu dari cuti tahunan. Tapi kalau cuti besar, Bapak Ibu kami sudah haji ya, tidak haji, menggunakan cuti besar, kemudian beberapa bulan kemudian dalam tahun yang sama Bapak Ibu mengajukan cuti untuk umroh, kami tidak bisa menggunakan cuti besar lagi. Kalau ini ada jeda sekitar 3 tahun. Sehingga kalau yang seperti itu kami arahkan untuk cuti tahunan. Ya, Bapak Ibu, demikian informasi dari kami. Untuk selanjutnya nanti materi dari Brigade Bunyi, saya lihat dulu ini sudah sampai di mana. Belum datang. Iya Bapak Ibu, sambil menunggu Bunyi, Bapak Ibu silakan untuk istirahat sejenak. Boleh, Pak, boleh tanya sambil nunggu Buning. Oh ya, ya. Terima kasih Pak. Sambil nunggu Buning, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang kasus pembiaran. Misalnya ada ASN atau guru yang melakukan pelanggaran, terus KS-nya tidak melakukan tindakan atau BAP, kan KS-nya kena kasus pembiaran. Lah itu untuk korwilnya kena kasus pembiaran tidak Pak? Yang pertama. Yang kedua, yang kena adalah atasan langsung. Oh ya, aman. Angger guru sing dicekal kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang dicekal adalah kepala dinas. Ya oke. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, yang kedua berkenaan dengan wewenang KS selama masa cuti. Kan ada katakanlah misalnya KS melakukan cuti karena cuti sakit atau yang lain. Apakah dia masih berwenang untuk menilai kinerja dan tanda tangan bos ataukah harus dilimpahkan ke KS pengampu? Selama ada kalau bos itu dari ke atas. Oh iya. Dari ke atas. Tapi selain keuangan, misalnya ini itu bisa
bisa pengampunya. Pengampu. Iya. Kan kemarin seperti itu kalau bisa bikin yang manual. Yang kemarin, yang sekarang itu kan yang baru ya. Terus setelah Pak, setelah KS itu cuti sakitnya selesai, perlukah laporan ke kabupaten atau cukup yang penting masuk terus tanda tangan seperti biasa, otomatis? Seharusnya memberitahu. Resmi, Iya, tulis. memberitahu bahwa kami sudah selesai. Memberitahu tidak harus resmi, bisa WA. Pak, pada hari ini kami sudah selesai. Sehingga kami bisa tahu. Ke Bapak atau ke nomor siapa? Ke pembinaannya. Ke pembinaan Iya. ya. Oh ya. Yang dikhawatirkan begini, cutinya sampai tanggal sekian, nanti gelandang kita tidak tahu kan begitu. Oh. Jadi kalau sudah tanggal sekian sudah hadir, permohonannya oke sudah. Oh nggih nggih. Ya serta-merta langsung sudah. Oh ya. Ya ini sekaligus laporan Pak untuk Legok Sayem mulai Januari sudah kembali aktif Pak Mistono. Iya, kalau seperti itu kan Iya. pas sesuai dengan permohonan. Langsung. Sampai sekian kan. Iya. Oh nggih. Sampai jangan mulur-mulur. Nggih. Terima kasih Pak. Ada lagi begitu? Monggo. Tidak biasa kok. Ya. Bambang. Iya. Bagi 8 ibu kepala sekolah yakin, saya yakin mendukung absensi Andre. Bagi guru bisa ngomongin aman. Ya kan gitu. Ya. Yang ibu tetap akan berjalan. Sekarang ini sedang penguatan server. Hanya itu, sekarang server. Yang namanya pengadaan server kan langsung ditunggu, kan ada pemilihannya dulu. Pasti dilanjutkan. Kemudian begitu, kalau misalnya saya jenengan kesini ada surat tugasnya kan, simpan surat tugasnya. Kemudian kalau ada ibu guru yang tidak masuk WA tidak prosedur ini nang kanan nang absen dicetak baik suruh cuti. Oh. Iya suruh cuti aja. Cuti apa sakit berat sama dokter tidak. Sebab kalau tidak nanti akan sama seperti dahulu kayak beberapa kembali. Saya pernah kesadaran saya hari Rabu kesehatan pendidikan. Kesehatannya absennya mana? Oh sebentar Pak. Setelah disodorkan kami, terus sekarang kan hari Rabu. Ini kok absennya sudah sampai hari Sabtu. Anu kepriwe? Kok Pak Guru? Orang tenggung. Ya tenggung. Dapetnya oksigen mungkin itu satu musik dinardo ada yang lebih gila lagi. Saya kesana bukan saya tanya mana absennya top belum di print dan 2 minggu yang lalu absennya ke print jadi sekarang belum di print. Untung kita kami jadi lebih kalau kami tidak pembina silakan sekarang seperti ini kami pantau dan seterusnya seperti ini akan kami tingkatkan gajinya. Bagaimana Ibu? Ada lagi
pertanyaan? Ya, demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada beberapa saya yang benar. Saya ini tidak informasi dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.